masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dituduh mencuri telur, 2 pria di Samarinda babak belur. Gegara persoalan sampah, Wali Kota Samarinda terancam pidana. Ingin menikmati suasana alam yang segar dan menawan? Cobalah singgah ke lokasi wisata alam di Perjiwa Kutai Kartanegara. Sistem pengelolaan sampah di kota Samarinda menjadi sorotan negatif. Bahkan dari 5 besar kota terburuk dalam pengelolaan limbah domestik, ibu kota Kalimantan Timur ini termasuk paling terburuk. Kawasan lain yang masuk kategori buruk adalah Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Kondisi tersebut diungkap oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Anwar Sanusi. Penyebab penilaian buruk ini karena metode pengelolaan sampahnya masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Sementara pola seperti itu sudah lama dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Bahkan beberapa peringatan yang dilayangkan kepada pemerintah Kota Samarinda. Sama ya, dari hasil dari kementerian yang diberikan penilaian itu juga penilaian kami yang kita laporkan ke kementerian. Nah, kita ada 5 kabupaten kota yang pengelolaan sampahnya masih di bawah standar. Samarinda, Kukar, Berau, Kutim, dan Kubar. Nah, ini yang jadi dapat teguran dari KLH ya, karena pengelolaan sampahnya belum maksimal, masih open dumping ya. Dari kelima itu siapa yang paling pengelolaannya dinilai paling terburuk? Nah, kelima-limanya sama. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Kota Samarinda mengaku sudah mengambil beberapa langkah positif. Salah satunya dengan melakukan pembenahan menyeluruh terkait pengelolaan sampah. Itu benar karena saat ini kita masih memakai sistem dumping ya. Searah dengan arahan Bapak Presiden dan Kementerian KLHK, kita harus melakukan pembenahan besar-besaran dalam sistem pengelolaan sampah. Tapi yang perlu diketahui oleh semua pihak bahwa saat ini kita sedang melakukan pekerjaan dan pembenahan secara totalitas di TPA Sambutan, seiring dengan kita tutupnya TPA Bukit Pinang. Dan tahun ini juga sudah kita alokasikan anggaran, sementara dalam proses lelang untuk pengadaan insinerator di 10 kecamatan secara komunal. Jika metode pengelolaan sampah masih belum diubah, Wali Kota bersama Kepala Dinas akan berpotensi dipidanakan. Selain itu, Pemkot juga terancam akan mendapat sanksi denda administrasi dalam jumlah besar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Fasilitas pemilahan sampah yang berlokasi di Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan ini merupakan tempat yang difungsikan sebagai pemilahan sampah kering dan basah. Setelahnya, sampah basah akan dihancurkan untuk dibuat menjadi pupuk, sedangkan sampah kering seperti botol plastik diambil oleh pengepul. Kepala Pengawas Fasilitas Pemilahan Sampah menyatakan, sampah yang dikelola ini berasal dari 38 RT di Kelurahan Gunung Bahagia. Total sampahnya mencapai 4 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 300 kg diantaranya merupakan sampah kering. Dalam pembongkaran, jadi kalau hitungan per hari itu sekitar 4 ton.
4 ton Pak ya? 4 ton dalam 1 hari. Jadi kalau untuk sampah keringnya mencapai 250 sampai 300 kilo. Jadi ini khususnya untuk di Kelurahan Gunung Bahagia. Jadi kita pagi langsung ke pemukiman dari warga ke RT ke RT. Setelah itu baru kita kembali ke sini, nanti prosesnya kita praktekin aja di sini. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyatakan pemilahan sampah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjawab tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya yakni mengurangi volume sampah hingga 50% dari total harian sebanyak 600 ton. Dari jumlah tersebut yang mampu dikelola baru 30%-nya saja. Proses pengelolaan sampah yang dilakukan dari sumber juga. Kebetulan Balikpapan sudah ditetapkan sama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dijadikan sebagai role model. Nah, sementara ada target-target dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk penanganan atau pengelolaan sampah ini gitu ya. Sampai dengan akhir tahun 2025 kita diminta sudah bisa pengurangan 50%. Nah, sementara Balikpapan sampai saat ini kita baru bisa pengurangan itu 30%. Berarti masih ada kurang 20%. Jika saja metode pengolahan sampah ini mampu dikembangkan, maka target menurunkan volume sampah sangat mungkin tercapai. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Berau Senin siang masih terus memantau aktivitas seismik atau getaran yang menimbulkan gempa. Dari data yang didapat sejak 19 Juni 2025, getaran gempa terjadi secara berulang dengan titik gempa di wilayah Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Akan tetapi getaran ini terasa hingga ke wilayah Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Meski kondisinya seperti itu, BMKG belum mendapat laporan terkait kerusakan yang ditimbulkan dari gempa tersebut. Tercatat gempa bermagnitudo 4,8 itu dirasakan warga kawasan Biduk-Biduk. Terkait dengan dampaknya, kami belum mendapatkan informasi dari masyarakat di Biduk-Biduk. Pada kejadian gempa 2-3 hari yang lalu dengan skala 4,8 ada laporan di sekitar situ yang merasakan gempa tersebut, tapi berupa laporan merasakan, belum ada laporan yang menyampaikan terdampak atau kerusakan. BMKG mengimbau warga tidak panik. Mereka diminta terus memantau situasi terkini seputar informasi kebencanaan melalui kecamatan atau kampung setempat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.